Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Risnawati dengan NIM 44442200019 dari kelas 4C Teknologi Pangan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis kadar air menggunakan metode spektroskopi inframerah. Nah, sebelum jauh membahas mengenai analisis kadar air, tentu kita harus mengetahui apa itu air. Nah, dari teman-teman mungkin udah nggak asing lagi sama apa itu air. Air merupakan senyawa penting bagi semua makhluk hidup di bumi. Hal ini dikarenakan sebanyak 70% bumi terdiri dari air yang dapat ditemukan di laut, di lapisan-lapisan es, di sungai, di permukaan air tawar, di danau, di uap air, dan sebagainya. Air dapat berwujud padatan, cairan, dan gas. Nah, air memiliki peranan dan fungsi biologis, ekologis, sosial ekonomi, dan sumber daya untuk keberlangsungan hidup. Oke, selanjutnya masuk ke dalam pembahasan mengenai kadar air. Nah, mungkin dari teman-teman udah nggak asing lagi dengan kata kadar air, tapi masih suka bingung antara perbedaan dari kadar air dengan aktivitas air. Nah, kadar air adalah sejumlah air yang terkandung dalam suatu benda seperti tanah, bahan pertanian, dan sebagainya. Dalam industri pangan, penentuan kadar air dari suatu bahan pangan sangat penting agar dalam proses pengolahan maupun saat pendistribusian mendapat penanganan yang tepat. Karena jika terjadi penanganan yang tidak tepat, dalam pengolahan dan penentuan kadar air yang salah, maka akan terjadi kerusakan pada bahan pangan yang dapat membahayakan kesehatan. Kadar air adalah salah satu metode uji laboratorium kimia yang sangat penting dalam industri pangan untuk menentukan kualitas dan ketahanan pangan terhadap kerusakan yang mungkin terjadi. Semakin tinggi kadar air, suatu bahan pangan akan semakin besar kemungkinan kerusakannya, baik sebagai akibat aktivitas biologis, internal atau metabolisme, maupun masuknya mikroba perusak. Pengurangan kadar air pada bahan pangan akan berakibat berkurangnya ketersediaan air untuk menunjang kehidupan mikroorganisme dan juga untuk keberlangsungan reaksi-reaksi fisiko-kimiawi, sehingga bahan pangan akan dapat bertahan lebih lama dari kerusakan. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan mengenai air dalam suatu bahan pangan. Kadar air dalam bahan pangan selalu dihubungkan dengan mutu bahan pangan dan sebagai pengukur bagian bahan kering atau padatan. Air dalam bahan pangan yang dapat digunakan sebagai indeks kestabilan selama penyimpanan serta penentuan mutu organoleptik, terutama pada rasa dan keempukan. Air di dalam bahan pangan dan hasil pertanian dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu air terikat dan air bebas. Air bebas adalah air yang mudah dikeluarkan melalui penguapan, sedangkan air terikat adalah air yang sulit dikeluarkan meskipun dengan cara pengeringan. Sifat-sifat air bebas pada bahan pangan sama seperti sifat-sifat air pada umumnya dengan nilai AW1, sedangkan air terikat adalah air yang terikat erat dengan komponen bahan pangan lainnya serta mempunyai nilai AW di bawah 1. Oke, selanjutnya metode penentuan kadar air. Nah, pengukuran kadar air dalam bahan pangan dapat ditentukan dengan beberapa metode seperti metode pengeringan atau termografimetri, metode destilasi atau termovolumetri, metode fisis, dan metode kimiawi, Karl-Fischer method. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai analisis kadar air dengan menggunakan metode spektroskopi inframerah. Sebelum jauh membahas mengenai analisis kadar air menggunakan spektroskopi inframerah, tentu kita harus mengetahui apa itu spektroskopi dan inframerah.
Nah, spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari materi dan atributnya berdasarkan cahaya, suara, atau partikel yang dipancarkan, diserap, atau dipantulkan oleh materi yang diuji. Saat ini, spektroskopi telah banyak diaplikasikan pada beberapa bidang, diantaranya biofisika, industri pertanian, dan kimia farmasi. Nah, sedangkan inframerah merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer dan 1 mikrometer. Nah, sinar inframerah mencakup daerah frekuensi 3 dikali 10 pangkat 11 Hz sampai 7,8 kali 10 pangkat negatif 4 mikrometer. Gelombang inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar karena benda dipanaskan, sehingga setiap benda yang dipanaskan pasti memancarkan sinar inframerah. Nah, jenis-jenis inframerah berdasarkan panjang gelombangnya itu terdiri dari inframerah jarak dekat dengan panjang gelombang 0,75 sampai 1,5 mikrometer, inframerah jarak menengah dengan panjang gelombang 1,50 sampai 10 mikrometer, dan inframerah jarak jauh dengan panjang gelombang 10 sampai 100 mikrometer. Nah, inframerah ini mempunyai karakteristik seperti tidak dapat dilihat oleh manusia, tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang, dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas, dan panjang gelombang inframerah memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik dengan suhu. Nah, ketika suhu naik, maka panjang gelombang akan mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu skema pengujian spektroskopi inframerah. Nah, sebelum masuk ke dalam penjelasan mengenai skema pengujian spektroskopi inframerah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai spektroskopi inframerah. Spektroskopi inframerah merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang tertentu yang akan menghasilkan suatu getaran atau vibrasi dari suatu ikatan kimia poliatomik atau gugus fungsional senyawa kimia. Prinsip kerja dari spektroskopi inframerah yaitu jika suatu senyawa diradiasi menggunakan sinar inframerah, maka sebagian sinar akan diserap oleh senyawa, sedangkan yang lainnya akan diteruskan. Spektroskopi inframerah memiliki manfaat untuk mengidentifikasi senyawa organik karena spektrumnya yang sangat kompleks. Spektrum kompleks pada spektroskopi inframerah terdiri dari banyak puncak yang menandakan adanya gugus fungsi yang ditandai dengan bilangan gelombang. Spektroskopi inframerah yang berfungsi untuk mengetahui spektrum vibrasi molekul dan manfaatnya untuk memprediksi struktur senyawa kimia. Metode spektroskopi inframerah merupakan suatu metode yang meliputi teknik serapan, teknik emisi, dan teknik fluoresensi. Instrumen spektroskopi inframerah adalah tipe dispersif. Radiasi yang dipancarkan menjadi sumber energinya, yang akan dipisahkan menjadi frekuensi-frekuensi individu melalui prisma atau grating. Instrumen spektroskopi inframerah juga dilengkapi dengan detektor yang digunakan untuk mengukur frekuensi radiasi yang telah melewati sampel. Detektor ini menghasilkan spektrum inframerah yang merupakan plot intensitas serapan atau absorbansi dengan frekuensi atau bilangan gelombang. Awalnya, proses scanning yang lambat merupakan masalah utama dalam teknik spektroskopi. Namun, saat ini telah dikembangkan spektrofotometri Fourier Transform Infrared atau FTIR. Dengan cara ini, semua frekuensi inframerah dapat diukur secara bersamaan. Pada instrumen ditambahkan suatu perangkat optik yang disebut interferometer. Dengan interferometer, proses scanning menjadi lebih cepat, hanya dalam beberapa detik. Interferometer menghasilkan suatu sinyal yang disebut interferogram, yang selanjutnya akan dikodekan menjadi frekuensi individu melalui transformasi Fourier dengan algoritma tertentu, dan akhirnya dihasilkan suatu spektrum inframerah. Radiasi dari sumber sinar melewati celah dan diteruskan ke dalam interferometer. Selanjutnya, radiasi akan melewati sampel dan diteruskan ke detektor. Sinyal yang terbaca oleh detektor akan digitalisasi dan dikirim ke komputer tempat proses transformasi Fourier dilakukan, sehingga dihasilkan spektrum inframerah. Nah, secara singkat, prinsip kerja dari spektrofotometer inframerah adalah fotometri.
Sinyal dari sumber sinar inframerah merupakan kombinasi dari panjang gelombang yang berbeda-beda. Sinar yang melalui interferometer akan difokuskan pada tempat sampel. Sinar yang ditransmisikan oleh sampel akan difokuskan ke detektor. Perubahan intensitas sinar menghasilkan suatu gelombang interference. Gelombang ini diubah menjadi sinyal oleh detektor, diperkuat oleh penguat, lalu diubah menjadi sinyal digital. Pada sistem optik FTIR, radiasi laser diinterferensikan dengan radiasi inframerah agar sinyal radiasi inframerah diterima oleh detektor secara utuh dan dapat digunakan. Oke, selanjutnya ini adalah instrumen spektroskopi inframerah. Nah, dalam menganalisis kadar air menggunakan instrumen spektroskopi inframerah ini dapat menggunakan sampel gas, sampel cair, dan sampel padat. Nah, jika sampel yang digunakan adalah sampel gas, maka sampel dimasukkan ke dalam sel inframerah langsung dimasukkan ke dalam sel inframerah tertentu. Jika sampel cair, maka sampel dipipet, kemudian disuntikan dan diteteskan ke dalam sel inframerah berjendela kristal NaCl atau KBr. Jika sampel padat, maka partikel kasar cenderung menghasilkan pemencaran radiasi inframerah. Kemudian padatan dihaluskan sampai kurang dari 2 mikrometer. Proses penghalusan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak struktur material tertentu atau mineral tertentu seperti bentonit menjadi amorf yang cenderung higroskopis. Nah, cara pengoperasian alat spektroskopi inframerah atau alat FTIR 8400 ini yaitu dengan cara meng-on-kan sumber arus listrik, kemudian di-on-kan alat dan di-on-kan alat komputer, kemudian ditunggu. Nah, proses pengukurannya itu dilakukan dengan mengklik ganda shortcut, kemudian ditunggu beberapa saat sampai keluar dialog box, kemudian diklik OK. Nah, di layar itu akan muncul menu. Kemudian pada instrumen menu diklik FTIR 8400. Kemudian diklik BKG start. Nah, kemudian di layar itu akan muncul grafik seperti ini. Nah, ditunggu sampai spektra itu menghilang. Kemudian pengukuran sampel itu dilakukan dengan menempatkan sampel siap ukur pada tempat sampel dari alat interferometer. Nah, ulangi langkah 3, kemudian diisi dialog box dengan identitas sampel, kemudian klik sampel start. Nah, tunggu sampai diperoleh spektra. Nah, setelah itu kemudian memunculkan harga bilangan gelombang dengan mengklik Pick Table pada menu Calc. Tentukan threshold dan noise level untuk mengatur pemunculan harga bilangan gelembung. Nah, untuk melakukan print out, kemudian kita bisa mengklik print pada menu file, atur tampilan kertas yang diinginkan. Nah, cara menghentikan alat FTIR itu dengan cara off-kan alat komputer, kemudian meng-off-kan. Nah, keuntungan yang dimiliki oleh spektroskopi inframerah yaitu dapat menganalisa sampel dalam bentuk padatan, cairan, dan gas. Yang kedua, itu memberikan hasil yang lengkap berupa titik puncak, identitas, dan lebar pada grafik. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi gugus fungsional dalam molekul. Dan yang terakhir itu spektrum inframerah yang dihasilkan dari suatu senyawa dapat menyajikan fingerprint untuk senyawa tertentu. Nah, keuntungan dari spektroskopi IR yang paling utama dibandingkan dengan teknik spektroskopi yang lainnya adalah bahwa hampir dari semua sampel menunjukkan absorbasi terhadap radiasi inframerah. Selain itu, spektroskopi FTIR bersifat non-destruktif atau tidak merusak sampel, sehingga memungkinkan pengukuran secara in situ dan tidak melibatkan preparasi sampel yang rumit. Sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh spektroskopi inframerah yaitu sulit untuk menganalisa sampel secara kuantitatif. Atom atau ion monoatomik tidak memiliki spektrum infrared.
kompleksitas spektra, dan air tidak dapat digunakan sebagai pelarut untuk sampel. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.